hasratku, rinduku memuji. Bapa di dalam sorga, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk membuat kami memahami kebenaran firman-Mu tentang penyembahan yang berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita masuk di dalam sesi yang ketiga tentang penyembahan sebagai gaya hidup, penyembahan sebagai cara hidup. Kita masuk di dalam sesi yang ketiga dengan tema penyembahan yang berkenan kepada Allah. Dengan pembahasan pada sesi ini tentang penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, itu berarti ada penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh banyak orang namun tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita ingin memastikan bahwa penyembahan yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Ada 3 bagian yang kita bahas bagaimana penyembahan bisa berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah objeknya, atau maksudnya kepada siapa kita menyembah. Yang kedua, landasannya, mengapa kita menyembah. Dan yang ketiga, caranya, bagaimana melakukan penyembahan itu sehingga berkenan kepada Tuhan. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu objeknya, atau ditujukan kepada siapa penyembahan itu. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, Tuhan telah memberikan perintah kepada umatnya supaya umatnya hanya menyembah kepada Dia. Di dalam ayat 1 dan ayat 2 disebutkan, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Di ayat berikutnya disebutkan, "Jangan membuat bagimu patung atau yang menyerupai apapun, jangan menyembah kepadanya." Dan di ayat-ayat berikutnya disebutkan, "Jangan menyembah atau jangan beribadah kepada apapun di bawah langit, baik yang ada di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah dan beribadah kepada manapun juga, kecuali kepada Allah, kecuali kepada Tuhan Yahweh yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus." Nah, di dalam bahasa Ibrani ada 2 kata yang dipakai untuk melarang. Yang pertama adalah lo, dan yang kedua adalah al. Lo adalah larangan yang bersifat kekal, sedangkan al adalah larangan yang bersifat sementara. Misalnya ketika Tuhan melarang Musa jangan mendekat, ketika Musa menoleh untuk melihat api, itu berlangsung untuk sementara. Namun demikian, kata lo itu merupakan larangan yang bersifat kekal dan sampai hari ini pun masih tetap berlaku. Ketika Tuhan berkata, "Jangan ada padamu Allah lain," itu dipakai kata lo. Itu artinya kita dilarang secara permanen untuk menyembah kepada ilah-ilah manapun juga. Tuhan menyatakan bahwa akulah Allah yang cemburu. Allah tidak menginginkan ada umatnya yang menyembah bukan kepadanya. Di dalam perjanjian baru, dalam surat Paulus, Roma pasal yang pertama, baik ayat 20, 21, dan sampai ayat yang ke-25, diungkap di situ bahwa manusia-manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang kekal dengan kemuliaan pada binatang-binatang, pada benda-benda tertentu untuk mereka sembah. Jadi mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan barang-barang dan benda-benda yang fana tersebut. Dan Allah menghukum mereka karena penyembahan yang mereka lakukan itu. Ini berarti bahwa Allah menghendaki semua manusia menyembah hanya kepadanya. Bagaimana kita memastikan bahwa kita sungguh menyembah kepada Allah? Kita bisa menyembah kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah satu-satunya jalan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Ini berarti kalau kita mau datang kepada Allah, kita harus datang kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan untuk memastikan hal itu, maka kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka itu satu-satunya cara yang berkenan kepada Allah kalau kita mau menyembah Dia, Allah yang benar. Jadi kita menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, landasannya. Mengapa kita menyembah? Apa motif kita menyembah kepada Allah? Mungkin banyak orang menyembah kepada Allah yang benar, tetapi landasannya salah. Dalam beberapa surat Perjanjian Baru, setelah diuraikan bagaimana Allah telah berkarya menyelamatkan manusia, maka pada ayat-ayat yang lebih praktis, para penulis Perjanjian Baru menasihatkan kita semua supaya kita menyembah Allah. Maka seperti di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama, Paulus menasihatkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, supaya kita menyembah Allah yang benar. Kenapa? Karena Allah telah menyelamatkan kita. Demikian juga penulis Ibrani berkata, oleh sebab itu marilah kita senantiasa oleh Dia mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mengapa kita melakukan hal itu? Karena Allah telah menyelamatkan kita. Itu landasannya. Jadi kita menyembah Allah bukan supaya kita selamat. Justru kita menyembah Allah karena kita sudah pasti selamat. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di dalam ayat-ayat ini, di dalam sesi-sesi sebelumnya, bahwa kita diselamatkan bukan supaya masuk surga dan menikmati segala berkat Tuhan, tetapi supaya kita menyembah Allah, supaya kita bersekutu dengan Allah selama-lamanya dan menyembah Dia seumur hidup kita. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, objek penyembahannya, yaitu kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, landasan penyembahan kita. Kita menyembah Allah karena Allah telah menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, caranya. Cara penyembahan itu juga sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena cara penyembahan yang dilakukan dengan sembarangan itu tidak berkenan kepada Allah. John Arthur di dalam bukunya Prioritas Utama dalam Penyembahan menyatakan bahwa ada penyembahan yang dilakukan dengan cara sendiri dan hal itu tidak berkenan kepada Allah. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan telah memperingatkan dengan sangat kepada Musa supaya ia melakukan semua tata ibadah penyembahan sebagaimana yang Tuhan sudah perintahkan. Dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-40, Tuhan berkata begini, "Ingat, kamu harus membuat seperti contoh yang telah diberikan." Jadi Musa diperintahkan supaya cara untuk melaksanakan, untuk menyelenggarakan penyembahan itu harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kalau tidak, maka penyembahan itu tidak berkenan kepada Allah, tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau datang mengaku menyembah Allah, kita harus melaksanakannya, tidak boleh dengan sembarangan, harus menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu masih mengingat ada anak-anak Imam Harun yang mencoba mempersembahkan api asing, api yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Maka Tuhan membunuh mereka pada saat itu karena hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, di dalam Imamat pasal yang ke-10 saya akan bacakan buat kita. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya
membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat 2, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kisah ini adalah ketika dua orang anak dari Imam Harun, mereka mencoba mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan. Maka di ayat 2 disebutkan Tuhan membunuh mereka. Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan penyembahan dan ibadah di hadapan Tuhan harus dilaksanakan sesuai dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ada lagi satu kisah di mana tabut perjanjian dipindahkan. Dan ada seorang imam namanya Usa mencoba mengulurkan tangannya memegang barang-barang kudus itu. Dan pada saat itu Tuhan menghukumnya dan dia meninggal saat itu juga. Mengapa? Karena Tuhan sudah melarang bahwa benda-benda kudus itu tidak boleh dipegang dengan sembarangan. Jadi Allah menginginkan penyelenggaraan ibadah dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian baru, Paulus mengungkap bahwa orang-orang Yahudi begitu giat untuk melakukan penyembahan namun tanpa pengertian yang benar, sehingga mereka melakukan dengan cara mereka sendiri, cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan pun tidak berkenan sekalipun mereka begitu giat untuk melaksanakan penyembahan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cara penyembahan begitu penting dalam kehidupan kita, sehingga penyembahan itu berkenan kepada Tuhan. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan supaya cara penyembahan kita berkenan kepada Allah. Yang pertama, cara hidup yang kudus atau gaya hidup yang kudus. Allah hanya berkenan pada penyembahan dan ibadah yang kita lakukan apabila kita menjalankan cara kehidupan yang kudus. Bagaimana mungkin Allah berkenan kepada kita dengan kita mengaku kita melaksanakan penyembahan, sementara cara hidup kita, cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mencurangi banyak orang, kita memusuhi banyak orang. Itu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau menyembah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, maka kita harus melaksanakan cara hidup yang kudus. Kemudian kita harus memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang hormat dan taat kepada Tuhan. Kita tidak boleh datang ke hadapan Tuhan dengan cara yang meremehkan Tuhan sendiri. Kita mengaku menyembah Tuhan tetapi kita meremehkan Dia dengan cara kita. Saya ibaratkan kalau kita menghadap kepada pejabat tinggi atau presiden, kita harus memiliki sikap yang hormat. Lebih-lebih kepada Tuhan yang kita sembah, pemilik segala sesuatu, Allah di atas segala Allah. Maka kita pun harus datang ke hadapannya dengan sikap hati yang hormat, takut, penuh dengan penyembahan, penuh dengan kekaguman atas kekudusan dan kedahsyatan Allah kita. Dan yang ketiga adalah tata cara ibadah yang baik. Di zaman now, banyak gereja-gereja melaksanakan kegiatan ibadah dengan sembarangan. Jelas-jelas firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 14 bahwa semua kegiatan ibadah harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalau memang kita benar-benar mau menyembah Allah secara korporat, kita harus merencanakan, kita harus menyusun suatu tata cara ibadah sehingga semua berlangsung dengan baik. Jangan ada satu yang melaksanakan satu hal, orang lain melaksanakan hal yang lain sehingga terjadi kekacauan. Tetapi Allah menghendaki semua berlangsung dengan sopan dan teratur, dan itu adalah cara penyembahan yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin di zaman sekarang ini kita berkata kami tidak menyembah kepada patung, kami tidak pernah menyembah kepada idol. Tetapi
perhatian yang lebih, pengagungan yang lebih terhadap benda-benda, terhadap orang-orang, terhadap keadaan-keadaan lebih daripada Tuhan, itu pun sudah mengakibatkan kecemburuan dari Tuhan, sehingga hal itu membuat Allah tidak berkenan akan penyembahan kita. Kalau kita datang beribadah, kita memakai baju yang sopan. Zaman now kita harus akui bahwa banyak di antara perempuan-perempuan justru mereka memakai baju-baju yang kurang sopan, sehingga mengakibatkan orang lain tidak konsen beribadah. Mari Bapak Ibu, kita siapkan diri, kita siapkan suatu tata cara, kita memberikan perhatian lebih hanya kepada Allah. Maka seluruh barang-barang yang kita anggap berharga, kita siapkan untuk kita singkirkan, karena kita berkata, kami fokus untuk menyembah kepada Allah. Demikianlah penyembahan yang berkenan kepada Allah. Kita harus menyembah kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menyembah Allah karena kita sudah selamat. Dan cara hidup kudus, sikap hati yang benar merupakan cara yang berkenan kepada Tuhan. Baiklah kita menyembah Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Hidup hasratku